Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Iza Hakim. Saya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya adalah mahasiswa P4 yang ditugaskan di SMA PGRI Batu untuk mendampingi kegiatan belajar mengajar adik-adik semuanya, ya, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam kenal ya semuanya ya. Oke. Nah, asal saya dari Banyuwangi, Jawa Timur, dan sekarang sedang menempuh studi S1 di Universitas Brawijaya. Tempat tinggal saya di Malang, saya bertempat tinggal di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang. Dekatnya kampus UIN, ya, dekat antara UIN dan UB lah, di daerah situ. Oke. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, setelah ini akan kita bahas ya. Nah, surat lamaran pekerjaan mungkin adik-adik sudah pernah mendengar, pasti sudah tidak asing ya, tentang surat ini. Surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang digunakan pelamar untuk melamar sebuah pekerjaan pada suatu tempat atau perusahaan, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita saat ini? Saat ini kita sedang belajar tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, adik-adik nanti setelah pembelajaran ini selesai diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Ya, seperti itu. Mampu mengidentifikasi. Dan yang kedua, diharapkan nanti adik-adik semuanya mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Ya, itu yang paling penting. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Pak kok harus belajar tentang surat pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu kenapa? Apa sih pentingnya? Apa yang saya dapat dari sini? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Oke. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mempelajari materi ini? Kenapa surat lamaran pekerjaan itu sangat-sangat penting? Ya, karena gini, karena sebagai manusia kita pasti butuh kerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, kita harus diterima di tempat itu atau perusahaan tersebut. Dengan surat lamaran pekerjaan lah kita bisa diterima di sebuah perusahaan atau sebuah tempat. Ya, seperti itu. Jadi surat lamaran pekerjaan ini adalah salah satu kunci diterimanya kita di sebuah perusahaan yang kita lamar. Ya, seperti itu. Oke. Untuk manfaat yang pertama, kalau misalnya adik-adik mempelajari surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi nanti ketika ketika kamu melamar pekerjaan di sebuah tempat, bagaimana kepribadian kamu, bagaimana karakter kamu, nanti akan tercermin di situ. Usahakan menggunakan surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik. Supaya apa? Supaya pihak perusahaan itu tertarik dengan surat lamaran pekerjaan kamu dan nantinya kamu bisa diterima di perusahaan itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan adalah salah satu kunci kesuksesan diterima atau tidaknya bekerja. Nah, ini yang paling penting. Saya punya sedikit pengalaman tentang surat lamaran pekerjaan ini. Jadi kemarin saya punya teman dan saya mengantarkan dia melamar sebuah pekerjaan ya. Tapi mohon maaf, agak sedikit sayang tulisan dia itu kurang rapi lah, kurang baik seperti itu di surat lamaran pekerjaannya. Padahal pengalaman dia kerja itu sudah cukup bagus loh. Dia sudah berpengalaman bekerja menjadi chef ya di 2 resto ternama di Surabaya. Tapi ketika dia mendaftarkan di resto Banyuwangi itu, ya kafe baru di situ, dia masih belum diterima. Nah, mungkin salah satu unsurnya yaitu surat lamaran pekerjaan yang kurang baik. Saya kira di situ. Terus kemudian yang ketiga, hal pertama yang paling dilihat perusahaan, ya. Nanti kamu pasti setelah mengirimkan surat lamaran pekerjaan pasti nanti akan ada balasan dari sana ya. Apakah nanti kalian akan diwawancara atau tidak, atau mungkin langsung diterima di situ. Ya, itu.
Di situ itu adalah hal yang pertama. Nah, maka dari itu usahakan kesan pertama itu baik gitu loh ya. Usahakan. Jadi usahakan semenarik mungkin membuat surat lamaran pekerjaan. Oke? Paham ya? Oke, setelah ini, nah ini dia struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi adik-adik harus tahu ya. Untuk yang nomor satu, yaitu tempat dan tanggal surat. Jangan lupa di situ. Misalnya Malang, tanggal 1 Agustus 2020. Itu di bagian nomor satu. Terus kemudian di bagian nomor 2, di bagian lampiran dan hal, ya. Di situ, ya, misalnya hal tentang surat lamaran pekerjaan. Terus kemudian yang nomor 3, alamat tujuan. Jadi surat lamaran pekerjaan ini ditujukan kepada siapa? Kepada pimpinan perusahaan apa? Ya, seperti itu. Oke, yang nomor 4 yaitu salam pembuka. Terus kemudian yang nomor 5 kalimat pembuka. Yang nomor 6 kalimat isi. Nomor 7 kalimat penutup. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, setelah ini akan kita kasih contoh. Yang nomor 8 salam penutup. Dan nomor 9 jangan lupa dikasih tanda tangan pelamar, ya. Terus kemudian di bawahnya ada nama terang, nama identitas. Oke. Nah, terus kemudian setelah struktur, yang harus kalian pahami juga adalah unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, ya. Yang pertama, harus berbentuk standar, ya. Bentuk surat standar. Artinya apa? Artinya strukturnya sesuai pada umumnya, atau mungkin mengikuti format yang sudah diberikan oleh perusahaan. Itu juga bisa, ya. Seperti itu. Terus kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini menggunakan bahasa yang baik dan benar karena ini penting. Sopan santunnya harus dijaga, huruf kapitalnya seperti apa. Jangan menggunakan bahasa daerah atau mungkin bahasa yang tidak diketahui, seperti itu. Usahakan menggunakan bahasa Indonesia semuanya yang baik dan benar, ya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Tidak terlalu bertele-tele, ya, tepat sasaran, padat, sesuai yang diinginkan, seperti itu. Terus kemudian yang nomor 4 yaitu posisi jabatannya jelas. Nah, kalian ingin mendaftar sebagai apa? Sebagai barista atau mungkin sebagai chef atau mungkin sebagai marketing, di situ harus ada, harus tertera dengan jelas. Ya. Terus kemudian yang terakhir tanda baca yang benar. Ya, titik komanya diusahakan harus benar. Seperti itu. Oke, baik. Ini dia ada contoh surat lamaran pekerjaan. Mari kita identifikasi apakah surat ini sudah benar atau belum. Ya, yang pertama yaitu nomor pertama yaitu tempat dan tanggal surat, yaitu Lubuk Pakam. Itu di situ tidak ada tanggalnya. Nah, berarti ini salah, harus disertai dengan tanggal. 1 Mei 2013. Jangan lupa nama tempat menggunakan huruf kapital ya. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian tadi yang nomor 2 apa? Bisa dilihat. Yang nomor 2 yaitu perihal atau hal. Di situ surat lamaran kerja. Ya, surat lamaran kerja. Itu ditaruh di nomor 2. Terus di bawahnya ditujukan kepada siapa? Alamat surat di situ ya. Ditujukan kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan Bapak atau Ibu pimpinan perusahaan Indomaret misalnya ya, di tempat. Terus kemudian salam pembukanya dengan hormat. Ya, jangan lupa diawali dengan huruf kapital, terus kemudian dilanjutkan dengan kalimat pembuka, ya. Sehubungan dengan informasi yang saya peroleh bahwa di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan. Nah, di sini harus jelas, ya, harus jelas informasi yang didapat itu dari mana? Apakah dari akun Instagram Loker Malang, atau mungkin dari koran, atau mungkin dari radio? Harus dicantumkan di situ ya. Oke. Selanjutnya di situ ada daftar riwayat hidup, nama lengkap ya, Mahmud Anas Taufik, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Terus kemudian isi di situ ya. Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak atau Ibu kiranya dapat menerima saya menjadi karyawan desain grafis. Ya, di sini harus ada posisi yang jelas, desain grafis atau mungkin marketing dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, dan seterusnya.
Terus sebagai bahan tambahan, bapak atau ibu saya lampirkan fotokopi ijazah terakhir ini disesuaikan dengan permintaan perusahaan, ya, mintanya seperti apa di situ. Usahakan juga ditambahkan sertifikat-sertifikat pendukung yang mendukung supaya kamu bisa diterima di perusahaan itu, ya. Oke. Yang terakhir ya, itu ada kalimat penutup, ya. Harapan saya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya dan saya menunggu jawabannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Titik, ya. Jangan lupa tanda bacanya juga harus benar, ya. Terus kemudian adalah salam penutup di situ. Ada hormat saya. Jangan lupa dikasih tanda koma, ya. Hormat saya. Terus kemudian tanda tangannya di situ, ya. Terus kemudian nama terang, namanya siapa, mungkin Muhammad Sultan Iza Hakim ditulis di situ, ya, seperti itu. Jadi inilah contoh surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi diusahakan setelah ini adik-adik bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Setidaknya unsur kebahasaannya itu tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah, ya. Oke, mungkin cukup sekian pengajaran kita kali ini, belajar mengajar kita kali ini di pertemuan yang pertama. Saya harapkan di pertemuan selanjutnya teman-teman tetap semangat, tetap fokus, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang cara menyusun surat lamaran pekerjaan, ya. Jadi saya mohon setelah ini, ya, atau mungkin nanti atau mungkin besok adik-adik bisa mencari info, mencari tahu, ya, mencari tahu atau mencari informasi, ya, informasi tentang lowongan pekerjaan supaya nanti bisa dibuat latihan. Jangan lupa untuk latihan di rumah membuat surat lamaran pekerjaan. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.